dapat memberi awareness kepada penonton di luar sana bahwasanya untuk mencari Tuhan, untuk mencari agama, kita harus ada ilmu juga. Jangan sebarang-barang mempercayai mursyid itu, kerana di dalam bid'ah itu kita sudah lihat kan, kita bukan memerangi mereka, ulama-ulama yang mempunyai ilmu dan akhlak yang baik. Ada yang berilmu, berakhlak yang baik, ada yang menggunakan title itu, menggunakan penampilan itu untuk memesongkan akidah mereka-mereka yang bersamanya. Jadi ibu bapa di luar sana harus hati-hati, mau hantar anak ke pesantren, mau hantar anak ke sekolah apapun, kita harus memantaunya. Dimanapun dan kapanpun kita harus waspada artinya. Ya, harus waspada, tidak boleh sebarang mempercayai dan juga taksub. Ya, apabila ada lahirnya perasaan taksub itu yang kita akan menghalalkan meskipun kesalahan yang dilakukan oleh seorang guru. Tapi mungkin kita juga penasaran ya, film Bidah ini apakah terinspirasi dari kisah nyata, peristiwa yang benar-benar terjadi, atau bagaimana, Kak? Saya merasakan bahwa itu bukan sahaja peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup saya ya, tetapi juga di halayak ramai, di orang ramai juga ya. Karena ini Seperti yang sudah saya katakan di video TikTok saya, tapi saya lupa upload di YouTube. Jadi produser filmnya ini sudah memberikan klarifikasi tentang maksud daripada tujuan film Bid'ah ini dibuat, yaitu untuk memerangi oknum yang mengaku sufi, yang mengaku mursyid, yang mengaku ahli agama. Ya, jadi ini yang ditunggu daripada para penonton, daripada para alim ulama yang mempertanyakannya. Jadi memang kan sudah disebutkan tadi oleh pihak produser bahwa film ini akan menimbulkan kontroversi gitu kan. Ya akan ada banyak kritikan. Ya, jadi kalau memang seperti itu seharusnya ditampilkan lebih di awal ya diberikan semacam apa namanya keterangan atau produsernya langsung yang berbicara tentang maksud daripada tujuan film ini dibuat di awal film atau nanti di akhir film karena kan ini series ya, punya banyak episode. Ya jadi yang perlu juga saya mau tekankan bahwa masih terkait masalah ini, yaitu di, zaman sekarang banyak orang yang percaya dan, bertindak berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka nonton di film-film, bahkan jika itu hanya dari film ataupun cerita fiksi. Jadi fenomena ini disebut dengan hiperrealistis, sebuah konsep dari filsuf yang bernama Jane Baudrillard. Dalam kondisi ini, batas antara kenyataan dan hal-hal yang dibuat-buat itu mulai kabur. Ya, orang tidak bisa menganggap sesuatu yang tidak nyata, ya, sebagai kebenaran gitu kan. Karena terlihat begitu meyakinkan dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka nonton. Jadi hal ini bisa dimulai dari suspensi ketidakpercayaan, yaitu ketika kita sengaja mengabaikan logika agar bisa menikmati cerita, tapi kadang proses ini tidak berhenti di situ saja. Cerita itu justru masuk lebih dalam ke dalam pikiran kita sehingga kita mulai mempercayainya seolah itu benar-benar terjadi atau seolah itu betul-betul nyata begitu adanya di realitas gitu kan. Kita bisa melihat contohnya saat seorang terinspirasi berlebihan dari tokoh fiksi gitu kan, mengubah gaya hidupnya, ya kalau bahasa sekarang itu di-cosplay gitu kan. Bahkan cara berpikirnya kadang-kadang karena merasa itu nyata ya, mereka hidup bukan lagi berdasarkan realitas, kenyataan, tapi berdasarkan gambaran yang dibuat oleh media-media. Ini penting.